Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simple saja. Otak kalian tuh tak rusak. Ini adalah orang-orang yang sakit hati dari mulai 2014. Ya, sampai sekarang sakit hatinya. Semoga kebawa terus sakit hati itu sampai kalian mampus. Sampai kalian mati itu kebawa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah. Sahabat Tarjus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Halo para pengecut, halo orang-orang yang nampaknya begitu gagah ketika mempermasalahkan soal ijazah Pak Jokowi. Giliran sekarang kalian dituntun, ya, kalian dilaporkan, kalian kebakaran jenggot, ya, kalian ketakutan, kemudian menuduh ini semua adalah kriminalisasi. Kemudian kalian melapor kepada pihak HAM, ya, seakan-akan kalian sedang dikriminalisasi. Kemana di saat Pak Jokowi yang selalu kalian rendahkan, ya, Pak Jokowi yang sudah berhasil memimpin negeri ini 10 tahun, ya, di 2 periode, di mana jalan-jalan waktu itu banyak yang rusak, ya, pembangunan infrastruktur begitu masifnya. Kemudian kalian tuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsunya. Kalau kalian punya otak, seharusnya kalian nggak bakal bertindak semacam itu. Tapi karena otak-otak kalian itu otak-otak rusak, kebencian yang ada pada diri kalian, itu yang menimbulkan sekarang ini kalian akan menikmati semuanya apa yang telah kalian perbuat. Jadi teman-teman, kita dengarkan dulu, ya, video dari Roy Suryo dan juga golongannya. Pemirsa, sejumlah pihak yang menjadi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadu ke Komnas HAM. Pihak yang mengadu ke Komnas HAM antara lain Roy Suryo, kemudian ada Fauzia Yasuma atau Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Mereka melaporkan upaya kriminalisasi terhadap hak asasi kebebasan berpendapat, otoritas ilmu dan penelitian. Menurut Roy Suryo, hal biasa bagi warga negara untuk mempertanyakan ijazah pejabat. Ingat, kalian tuh bukan menanyakan ijazah pejabat, tapi kalian lebih kepada fitnah. Kalian menuduh, ya, tanpa bukti, itu namanya fitnah. Mulut-mulut kalian tuh tajam ketika di depan, tapi ketika beneran dilaporkan balik, kalian seakan-akan merasa dikriminalisasi. Otak kalian tuh otak rusak. Ini adalah orang-orang yang sakit hati dari mulai 2014, ya, sampai sekarang sakit hatinya. Semoga kebawa terus sakit hati itu sampai kalian mampus, sampai kalian mati itu kebawa terus. Ini adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan negara-negara. Itu tidak digunakan itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simple saja. Ya, otak-otak kalian tuh otak-otak rusak, ya. 2 kali Pak Jokowi itu menjadi wali kota, pasti di situ juga sudah diteliti dulu, gitu loh. Kemudian menjadi gubernur, dan bahkan waktu itu ketika menjadi presiden yang pertama, kamu kan juga pernah tuh melihat, ya, bagaimana Pak Jokowi memimpin negeri ini. Kemudian di periode kedua gak ada masalah semuanya. Kenapa giliran sekarang kalian masalahkan? Apa karena kalian gak berhasil untuk menurunkan Gibran? Ya, sekalian melempar bola liar semacam ini. Ini gak bisa dikatakan pertanyaan seorang warga biasa. Ini memang terorganisir. Di situ ada Khosinuddin, ya,
Kozinudin itu adalah dengkot daripada salah satu dengkotnya HTI itu. Ada Rismon juga di situ. Apa kepentingan Rismon di situ? Sama aja. Itu golongan daripada Rizik Sihab. Dan kasus ini sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi kasus-kasus para kabit-kabit Dovolowi itu. Salah satunya di situ. Mereka tidak bisa memenangkan Prabowo di saat melawan Pak Jokowi, giliran sekarang Pak Prabowo menjadi presiden bersama Gibran, mau diutek-utek. Gibran juga mau dicutek. Ya. Agar apa? Agar mereka bisa cawe-cawe ke pemerintahan. Ingat, Pak Prabowo itu sudah dekat dengan Pak Jokowi, jadi sudah tahu seluk-beluk kalian para HTI, para FPI yang pernah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Semoga bermanfaat ya. Jangan kalian mudah terpercaya dengan orang-orang model-model bangsat semacam itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.